Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia.
dengan muka kepadamu ku tetap setia. Bapak, terima kasih malam ini Bapak. Kami bersyukur kalau malam hari ini kembali datang kembali untuk beribadah bersama-sama. Bapak, kami rindu menjalani hidup ini, menjalani hidup ini sesuai dengan jalan-Mu. Mengiring Engkau sampai pada akhirnya Bapak. Bapak, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama, beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini suatu anugerah buat kami Bapak. Malam ini kami mau serahkan hati kami, hidup kami kepada Engkau. Biar kami boleh duduk tenang di bawah kaki-Mu mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Bapak Yahweh. Dan biar malam ini Engkau berbicara melalui Ana bagi kami Bapak. Bapak, siapkan hati kami, sucikan, kuduskan, layakan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk menerima firman-Mu yang benar ini Bapak di dalam hidup kami. Untuk kami menghidupinya, menjalaninya, dan melakukannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Kalau malam ini kami boleh kembali juga berkumpul menikmati Engkau bersama-sama dengan pujian tadi, dan sekarang kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan waktu yang ada ini dalam tangan-Mu, juga antar teman-teman yang belum bisa tiba dalam ruangan ini, biar mereka bisa datang bersama-sama belajar, mendapatkan berkat rohani, berkat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan dengan firman kebenaran ini kami semua boleh hidup dalam kebenaran, kami boleh hidup untuk Engkau, kami boleh hidup untuk menjalani hidup ini sampai akhirnya kami mencapai kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih, dan kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu. Sebentar kami mendengar firman-Mu Bapa, dan kami siap mendengar dan menerima kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kan. Shalom, Bapak Ibu, kita masuk ke minggu kedua di bulan Januari ya. Ya, masih suasana tahun baru. Nah, biasanya kalau tahun baru itu ya kita antusias ya. Ada harapan-harapan baru, semoga tahun yang akan datang ya dengan penuh harapan lah begini, atau juga misalnya dengan niat yang baru, wah saya mau niat lebih baik tahun depan, tahun ini ada resolusi, istilahnya seperti itu. Resolusinya apa ya, banyak macam-macam. Orang Kristen biasanya misalnya resolusi membaca Alkitab habis katam gitu ya, selesai dalam 1 tahun. Resolusi ya, awal-awal tahun biasanya rajin, tambah lama tambah kendor, akhirnya nggak nggak selesai juga, kan banyak yang begitu kan ya. Terus misalnya resolusi mau katakanlah ada aja ya, tapi mungkin di sini nggak ada ya, misalnya berhenti merokok, misalnya mau olahraga rajin gitu ya, misalnya mau diet, misalnya lagi mau apa, entahlah macam-macam ya. Banyak kalau anak muda mungkin kayak Unike gitu ya, anak-anak muda wah mau dapat kerjaan, mau dapat pacar misalnya, kayak gitu, macam-macam resolusinya tahun baru. Ya ada harapan-harapan gitu ke depannya. Tapi kan sebetulnya yang namanya tahun baru, katanya pengkhotbah di dalam ya Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada itu akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat itu akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Iya benar, ada benarnya juga ya, nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kalau gini, saya tahun ini masuk usia 50 ya nanti. Mungkin itu adalah sebuah ini baru ya. Apa ya, angka yang baru mungkin ya, hanya angka yang baru seperti tahun baru ini 2026, angka yang baru. Buat saya yang pada hari ulang tahun saya merayakan ulang tahun, kayaknya ya euforia gitu ya, masuk sesuatu yang baru gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak ulang tahun di tahun itu, di hari itu misalnya ya, ya biasa aja, hari itu seperti biasa aja. Tahun baru juga gitu kan.
Kalau enggak ya orang yang nggak ngerayain tahun baru ya biasa aja. Nanti misalnya tahun baru Sintia gitu ya, ada yang merayakan ada yang enggak kan. Buat orang-orang yang nggak merayakan ya biasa aja gitu. Jadi semuanya itu hanya pemaknaan, hanya cara pandang, seolah-olah masuk sesuatu yang baru padahal keadaan sih sama. Misalnya tahun baru yang sekarang baru saja kita lewati ya, masalah yang di tahun yang lalu, masalah yang ada di bulan Desember, masalah yang ada di tahun 2024, ada beberapa yang belum ada solusi. Ada beberapa yang ikut ke bulan Januari ini. Ada beberapa yang masih menekan, masih menjadi beban dalam hidup kita. Ekonomi yang masih sulit, ya, hutang yang masih menumpuk, masalah rumah tangga yang belum selesai, masalah dengan rekan kerja, sakit penyakit yang belum sembuh, macam-macam. Itu masih ada. Nah, malam ini saya mau mengajak kita melihat tahun baru itu dengan kacamata iman yang dewasa. Ya. Iman kepada Allah itu realistis kok, logis kok, bukan hal yang mistis gitu. Iman yang dewasa, iman yang bertanggung jawab. Ya, tentu di sini yang sudah dengerin khotbah di Truth ID bertahun-tahun, saya percaya sudah banyak pemahaman yang paradigma yang baru, paradigma yang berubah gitu ya. Nah, pengkhotbah katakan nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini adalah kejujuran, ya. Sebentar, kita buka lagi di dalam Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17. Nabi Habakuk itu hidup di zaman kerajaan Yehuda sedang titik terendah, lagi merosot-merosotnya, dan nggak lama setelah itu memang kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel gitu ya. Jadi Nabi Habakuk ini hidup di masa akhir kerajaan Yehuda sebelum keruntuhan, sebelum dibuang ke Babel. Jatuh deh. Nah, Nabi Habakuk hidup dalam masa krisis nasional, krisis spiritual, ya, dimana sementara kerajaan Babilonia itu mulai bangkit, mulai berjaya, mulai menaklukkan satu persatu kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan merembet terus ya. Kerajaan Yehuda itu kayak menghitung hari ya, mau nggak mau sebentar lagi akan ditaklukkan juga gitu. Ya, jadi dia melihat seperti itu, dan sementara itu situasi di dalam negeri, situasi kerajaan Yehuda sendiri nggak bagus gitu, buruk adanya. Maka dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini adalah suatu ungkapan yang suatu ungkapan yang menyedihkan gitu ya. Seolah-olah pesimis, seolah-olah ya, tapi itulah realita yang dia lihat. Iman kepada Allah itu bukan menyangkali realita. Ya, bukan pepesan kosong, PHP istilahnya anak muda sekarang, memberi harapan palsu, enggak. Alkitab itu tidak mengajarkan kita menyangkali perasaan kita. Misalnya gini ya, di dalam Alkitab itu kita diizinkan kok berduka. Waktu Musa wafat, kameranya ketutupan tangan saya. Nah ini, waktu Musa wafat, orang Israel itu diizinkan untuk berduka 1 bulan, 30 hari. Tuhan Yesus itu marah ketika bait Allah itu dipergunakan bukan pada maksudnya gitu, berjualan gitu kan, menukar uang dan lain sebagainya. Tuhan Yesus marah. Jadi perasaan itu diciptakan oleh Allah, ya, sudah built in di dalam kita gitu, compact kan sama kita kan, sebagai manusia yang nggak punya perasaan itu manusia yang aneh gitu. Kita tuh punya perasaan, dan perasaan itu memang diciptakan oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu
Tuhan itu tidak mengajarkan untuk kita itu menyangkali perasaan. Tetapi kita juga tidak boleh memuaskan perasaan kita gitu ya, melampiaskan tanpa terkontrol perasaan kita, itu nggak boleh juga. Makanya segala sesuatu itu kan dibatasi. Misalnya boleh berduka ketika misalnya Musa wafat, itu orang Israel boleh berduka dan memang harus berduka. Duka itu harus dilewati. Tapi nggak boleh terus-menerus, ada batasnya gitu kan. 30 hari misalnya dibatasi seperti itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, mereka melanjutkan hidup. Ya, perjalanan di padang gurun harus diteruskan, harus dilanjutkan. Artinya life must go on. Hidup itu harus terus jalan gitu. Tuhan Yesus juga kita misalnya ketika marah di bait Allah, ya marah itu bukan dengan tujuan untuk semena-mena melampiaskan sekadar melampiaskan emosi, bukan, tapi untuk marah mengkoreksi. Itu yang benar. Nah, di sini Nabi Habakuk katakan seolah-olah duka ya, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga gitu kan. Nah, ini adalah realitas. Nabi Habakuk tuh bilang, duh Tuhan, sekarang keadaan umatmu tuh lagi titik terendah, titik nadir. Tapi masa iya sih engkau mau mengizinkan kerajaan kafir, kerajaan yang lebih jahat dari kerajaan Yehuda, untuk engkau pakai untuk mendidik, untuk menjewer, untuk memukul orang Yehuda. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ini gambaran kegagalan ekonomi, masa depan yang suram, kehilangan sumber kehidupan. Ya. Tapi Habakuk nggak berkata, salahku apa ya Tuhan? Kok begini amat? Salah aku apa? Dia hanya menyampaikan kenyataan. Nah, mungkin banyak dari kita juga yang ekonomi kita belum pulih, atau masalah-masalah di keluarga kita belum selesai. Beban masih ada di pundak kita, masih berat menindih kita. Atau mungkin yang masalah kesehatan belum pulih. Ya. Tuhan gak menyuruh kita menyangkalnya. Itulah realita, itulah hidup. Itulah dunia ini, seperti itu. Jadi memang Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi. Izinkan masalah-masalah itu terjadi. Bukan maksudnya Tuhan tuh happy, Tuhan tuh pengen gitu ya, bukan. Tapi Tuhan izinkan. Ya. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan, tapi ya Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi, dan kita tidak disuruh untuk menyangkalnya. Tetapi ayat berikutnya di ayat 18, Habakuk 3 ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku. Kata namun, kata tetapi, itu berarti ada pilihan. Ya. Dan Nabi Habakuk memilih untuk tidak mengikuti atau dihanyutkan oleh situasi. Kata namun, kata tetapi itu kan opposite, itu kan kebalikan. Ya. Nah, ada pilihan ketika kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Orang Kristen seharusnya tidak ditentukan oleh situasi di sekelilingnya. Menjadi terang dan galam itu berarti mempengaruhi. Terang itu kan mempengaruhi. Segelap apapun ruangan, kalau ada terang sekecil apapun, entah itu 2 watt, 5 watt, ataupun 100 watt, itu mempengaruhi. Besar atau tidaknya ya itu tergantung ya, tetapi terang itu mempengaruhi. Garam itu mempengaruhi. Sedikit atau banyak, ya sedikit pun itu mempengaruhi kan. Ada rasa yang berbeda ketika masakan itu dikasih garam. Ya kalau tambah banyak ya pengaruhnya asinnya rasanya tambah asin gitu kan ya. Tapi sedikit pun itu sudah mengubah gitu. Nah, orang Kristen itu dipanggil untuk bukan dipengaruhi keadaan, tapi kita itu dipanggil untuk tidak terpengaruh oleh keadaan. Misalnya gini ya, misalnya ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menikam kita dari belakang, mengkhianati kita, membuat kita susah. Kalau kita dipengaruhi keadaan, kita akan berkata gini, iya oke, aku akan memaafkan dia, aku akan mengampuni dia, aku akan melepaskan dia gitu ya dengan pengampunan kalau
ada syarat kan, kalau dia sudah begini, kalau dia sudah begitu, kalau dia sudah berubah, kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah baik lagi sama aku, kalau dia sudah minta maaf. Tapi seharusnya kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apapun keputusan hati kita, dia mau berubah, dia mau enggak, seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dan Nabi Habakuk memberikan contoh di sini. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Yahweh. Ini adalah sikap hati memilih. Apapun yang terjadi di kandang, tapi ini yang terjadi dan aku down, bukan. Tapi dia memilih bersorak-sorak. Dia memilih percaya, menguatkan kepercayaan hatinya kepada Allah. Di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Menyelamatkan gimana? Nggak ada jaminan makanan itu, nggak ada kok. Pohon ara nggak ada, pohon anggur nggak ada, pohon zaitun nggak ada, ternak juga nggak ada, kosong melompong semua, apes semua, kosong, nggak ada. Tapi dia dikatakan Allah yang menyelamatkan aku. Ya, sukacita Habakuk bukan karena masalah udah selesai, bukan karena panen bagus datang, bukan karena masa depan yang jelas. Nggak ada, masa depan suram, dia bilang. Ya, kenyataannya seperti itu, dia katakan. Jadi iman yang dewasa bukan iman yang menunggu situasi berubah, tetapi iman yang berdiri di tengah ketidakpastian. Kita lihat ayat 19. Ya. Ayat yang 19 dikatakan oleh Nabi Habakuk. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yahweh Adonaiku, Yahweh Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini alasannya. Namun tadi kan dikatakan aku akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena Yahweh itu kekuatan. Yahweh akan memberi kekuatan. Yang melakukan siapa? Yang melakukan perjalanan siapa? Tetap Nabi Habakuk, tetap kita. Nah, Yahweh akan memberikan kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Jadi Yahweh yang memberi kekuatan. Kekuatan kepada kakiku, kepada kakinya Nabi Habakuk. Ya. Sehingga dia mempunyai kaki seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Yahweh tidak membuat jalan di depan Nabi Habakuk itu lurus. Tidak membuat masalah selesai. Tetap masalah segede bukit, tetap terjal. Tetapi Yahweh memberikan kekuatan seperti kaki rusa. Rusa itu kan lincah, loncat sana, loncat sini. Bisa naik ke atas bukit. Ya, kan seperti itu. Dia tidak membuat bukit itu rata, ya. Bukit itu berubah jadi aspal yang mulus. Bukit tetap terjal, bukit tetap tinggi. Bukit tetap curam. Menanjak, melelahkan untuk naik ke atas bukit. Tetap sulit. Nanjak itu sulit, nanjak itu capek. Tetapi dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ada kekuatan. Rusa lebih lincah daripada orang. Ya. Nah, dia tidak membuat jalan kita rata. Masalah tetap ada. Tuhan tidak membuat lancar gitu ya. Kayak kita kalau bawa anak kita ke waterboom, waduh ada sliding ya, ada perosotan, lancar, serut langsung gitu. Enggak. Tuhan dikatakan Tuhan tidak menjanjikan matahari itu selalu terang, cerah, enggak. Tuhan memberikan tidak menjanjikan bahwa hidup kita itu selalu baik-baik saja ya. Tetapi yang dijanjikan apa? Penyertaan Tuhan itu cukup.
Seperti misalnya pemazmur di dalam Mazmur 23. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu harus kita lewati, bukan hilang, lembah kekelamannya hilang. Enggak. Harus kita lewati, harus kita jalani. Tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan beserta dengan kita, berjalan dengan kita di dalam lembah kekelaman. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28-29. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita pasti sudah hafal ayat ini ya. Dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Tapi it's okay, terjemahan dalam bahasa Indonesia juga ini tidak merubah maknanya ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin banyak dari kita berpikir, wah, kita bersyukur misalnya ya kalau kita dapat promosi, kalau kita dapat berkat-berkat jasmani, kalau kita dapat sesuatu yang baik buat hidup kita. Gitu ya, masalah selesai gitu ya. Kayaknya itu baik gitu. Wah, puji Tuhan begini, puji Tuhan begitu. Wah, ada anugerah Tuhan begini, ada anugerah Tuhan begitu. Tapi kita lupa bisakah kita berkata Allah bekerja ketika kita dalam keterpurukan, ketika kita di titik terendah, ketika masalah datang, ketika sakit penyakit menyerang. Itu menakutkan. Aduh, habis ini apa lagi ya? Masalah apa lagi ya? Itu menakutkan. Masa depan yang gak pasti itu kan menakutkan. Tapi dikatakan bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput atau di luar kendali Allah. Ya. Dan Allah itu mendatangkan kebaikan. Jadi segala peristiwa dalam hidup kita itu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita lewati. Dan kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan itu di dalam iman. Hasilnya nanti bagaimana kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi kita melakukan bagian kita. Dan itu mendatangkan kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi apa yang mungkin manusia atau orang di dunia ini pandang baik atau buruk, peristiwa-peristiwa yang kita nilai ini baik, peristiwa-peristiwa yang kita nilai ini buruk, bisa Tuhan ubah untuk mendatangkan kebaikan, tetapi syaratnya hanya bagi mereka yang mengasihi Allah. Karena buat mereka yang mengasihi Allah akan berkata, Tuhan, responku gimana ya ketika masalah ini datang? Ketika aku di dalam lembah kekelaman ini, responku gimana ya? Atau bahkan ketika segala sesuatu baik adanya, melimpah-limpah adanya, segala berkat jasmani itu datang, ya, kita tetap meresponinya dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena gini, ya umumnya ya orang dunia ini kan orang-orang yang belum mengenal kebenaran, berkat itu selalu diperhitungkan sebagai kelimpahan di dalam jasmani. Tapi kelimpahan jasmani itu tidak selalu mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan kutuk, bisa mendatangkan malapetaka bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, kelimpahan jasmani pun itu akan mendatangkan kebaikan. Orang yang gak takut Tuhan ketika berkat-berkat jasmani itu datang, itu akhirnya apa? Semena-mena karena punya harta, punya kuasa, akhirnya semena-mena dan itu mendatangkan malapetaka. Kita lihat kan
Di Indonesia ini keadaannya seperti itu. Ketika seorang punya jabatan, ya semena-mena. Ketika anak ya misalnya ada oknum pegawai pajak ya anaknya dilimpahi harta, akhirnya anaknya mukulin orang sampai hampir mati. Dan seperti itu kenyataannya. Tapi Allah bekerja, mendatangkan bukan hanya berkat jasmani tetapi berkat rohani. Dan seringkali berkat rohani itu tidak berbarengan dengan berkat jasmani. Yaitu dengan masalah, kelihatannya seperti masalah. Tapi itu adalah berkat rohani, mendatangkan kebaikan. Kebaikan di mata Allah, bukan kebaikan di mata dunia. Karena di mata manusia, di mata dunia, kebaikan itu seringkali dikaitkan dengan berkat-berkat jasmani. Kalau badanku sembuh, kalau hartaku melimpah-limpah. Nah, kan seperti itu. Tetapi berkat rohani seringkali datang berbarengan dengan penderitaan. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan yang bersifat kekal. Berkat jasmani itu bersifat sementara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-29 kita akan lebih paham lagi. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kalau kita Kristen dari kecil nih, itu adalah kita orang-orang pilihan. Kalau kita dalam situasi tertentu akhirnya mengenal kebenaran, maka kita adalah orang-orang pilihan. Tapi dipilih itu untuk apa? Bukan dipilih langsung masuk surga loh. Tetapi dipilih untuk diproses itu tadi, melalui segala peristiwa kehidupan. Dalam segala sesuatu diproses untuk apa? Ditentukan untuk menjadi serupa. Gini ya, kita yang pernah sekolah, kita yang pernah zaman dulu sekolah SD, SMP, SMA gitu ya, atau mungkin pernah kuliah S1, S2 gitu. Nah, orang kalau misalnya kuliah itu kan ada ketentuannya kan. Ketentuan. Kuliah itu misalnya ditentukan kalau di Indonesia ya. Misalnya ditentukan 7 semester bisa lulus. Maksimal itu misalnya 8 semester atau 10 semester. Kalau enggak itu DO, lebih dari itu DO. Harus keluar. Ada ketentuan kan, ada standar-standar. Nah, selama 7 semester sampai 10 semester itu harus mencapai misalnya 150 SKS misalnya. Ada yang 140, macam-macam ya. Misalnya 140 SKS sudah diselesaikan. Misalnya seperti itu. Dan nilainya ditentukan misalnya nggak boleh di bawah sekian. IPK-nya. Nilainya sekian. Terus udah gitu apalagi ketentuannya. Setelah selesai menyelesaikan 140 SKS, ada yang namanya skripsi, ada yang namanya tugas akhir. Kalau di Indonesia seperti itu. Saya nggak tahu di Taiwan gimana. Nah, ketentuannya sekarang sudah selesai sekian SKS, sudah skripsi, barulah wisuda. Barulah berhak menyandang gelar sarjana apa? Sarjana ekonomi, sarjana kedokteran, sarjana teologi, sarjana psikologi dan lain sebagainya lah, sarjana teknik, bla 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 gitu kan. Tapi ada ketentuannya, untuk mencapai itu tuh ada ketentuannya, harus melewati ini. Checklist. Sudah ini sudah nilainya sudah memenuhi syarat nggak? Memenuhi ketentuan nggak? Sudah skripsi nggak? Memenuhi ketentuan nggak? Nah, kita orang-orang yang dipilih itu ada ketentuannya loh. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan untuk menjadi serupa, mau nggak mau, prosesnya adalah setiap peristiwa kehidupan. Entah itu yang kita nilai baik, senang, ataukah yang kita nilai susah, menyusahkan, menyulitkan. Sama kan, kalau orang sekolah, mesti mengapalin, dia mesti melewati ujian-ujian, dan itu nggak menyenangkan. Harus ngelewatin skripsi, harus nyelesain tugas, kadang-kadang sampai begadang, kayak gitu. Dan itu tidak menyenangkan. Menyenangkannya waktu apa? Waktu lulus, waktu wisuda, ore, selesai semua, menyenangkan. Tapi itulah ketentuan yang harus dilewati. Nah, di sini juga orang percaya
ditentukan. Ketentuannya bukan sekedar jadi baik. Orang-orang di luar Kristus, orang-orang di luar agama Kristen, ya itu ditentukan jadi baik aja, mengikuti standar moral umum. Tetapi orang-orang yang mengikut Kristus, jadi Kristen, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung, menjadi kokoh kita. Kita ini adik-adiknya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesuslah yang pertama menjadi model manusia yang berkenan kepada Bapa. Nah, jadi kembali ke sini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia ini, ditutup tahun bulan November, bulan Desember itu terjadi bencana yang luar biasa besar. 1.500 orang meninggal. Tiba-tiba saja datang banjir bandang yang menyapu. Tiba-tiba aja tanah menggulung rumah, menggulung orang, segala macam, habis. Satu desa pun hilang. Bisa hilang, lenyap. Dilanda lumpur, dilanda banjir. Itu kan orang-orang di desa itu. Orang-orang di Sumatera Utara, Sumatera Aceh, Sumatera Barat itu nyangka nggak sih ada terjadi seperti itu? Nggak nyangka lah. Nah itu, hidup itu kan seperti itu. Tiba-tiba ada hal yang tidak terduga terjadi. Orang-orang yang luput, ya maksudnya tetap hidup gitu ya. Itu pun hidup berminggu-minggu tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa makanan. Kita nggak kebayang penderitaan mereka. Hidup berminggu-minggu loh, gelap, banyak nyamuk, kotor, nggak ada air bersih, nggak ada makanan. Itu kan mengerikan sekali. Itu hidup itu penuh ketidakpastian. Tetapi di sini kita diajak oleh Nabi Habakuk, diajari lagi kembali ke kata-kata Habakuk tadi itu ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku. Allah. Ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Jadi mungkin masa depan itu, mungkin di depan kita nggak tahu apakah akan menjadi baik dalam pandangan kita ataupun masalah akan tambah menumpuk. Apakah ini bukan berarti kita menyangkal bahwa udahlah penderitaan itu menyenangkan, luka itu dikehendaki Tuhan. Enggak maksudnya seperti itu. Tetapi ini berarti Tuhan tidak kehilangan kendali. Bahkan dalam hal yang kita tidak inginkan, hal yang kita tidak pilih. Ya. Tetapi melalui semuanya itu kita temukan maksud Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan kita, jalan bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam tempat yang tergelap sekalipun. Untuk Bapak Ibu yang tinggal di Hong Kong, di Taiwan gitu ya. Kalau di Indonesia kan cuma ada 2 musim. Ya, musim kemarau sama musim hujan. Tapi sama aja, itu juga namanya musim ya. Musim kemarau dilewati, musim hujan dilewati. Kalau di negara yang tambah utara lagi, musim dinginnya lebih ekstrim lagi kan. Kadang-kadang musim dingin itu datang begitu membekukan, begitu menusuk ke tulang. Tapi kadang-kadang juga setelah musim dingin ada musim semi, ketika semua bermekaran kembali, bunga sakura bermunculan, indah sekali, ya banyak banget gitu kan. Setelah itu
matahari bersinar, musim panas menyenangkan, tapi kemudian kembali lagi ada musim semi yang begitu dingin. Katanya film itu apa, Winter is Coming gitu ya, film Game of Thrones itu. Dan seperti itu. Ya. Tapi dalam segala musim hidup kita, Tuhan pegang kendali. Tuhan akan memberikan hikmat. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Kita punya masalah apa, orang lain juga pernah punya masalah. Orang-orang sebelum kita juga pernah punya masalah yang sama. Tuhan tidak kehilangan kendali. Ya, bahkan dalam hal yang kita tidak pilih, Dia akan memberikan kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dia akan memberikan hikmat. Dia akan memberikan kebijaksanaan bagaimana kita menghadapi semua ini. Dia akan memberikan tuntunan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih maksudmu melalui semuanya ini? Tuhan, gimana sih kita melewati semuanya ini? Gimana sih cara saya melewati semuanya ini? Ya. Jadi Tuhan tidak menjanjikan tahun ini atau ada sebuah tahun yang baru gitu ya, musim yang baru ya, yang hidup tanpa masalah. Tapi seperti Nabi Habakuk, selalu ada pilihan buat kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan dan dikuatkan di dalam kasih karunia-Nya, ataukah kita terhanyut? Ya, Tuhan bekerja dalam segala situasi, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, kalau jalan hidup kita nggak berubah, masih gitu-gitu aja, kita berdoa, Tuhan ubahkan saya. Kita jangan maksa Tuhan untuk ngubahin hidup kita, tapi kita yang berubah seturut maunya Tuhan. Kalau beban itu belum diangkat, kita berdoa, Tuhan kuatkan kakiku, kuatkan lenganku untuk mengangkat beban ini. Ada lagu, mungkin lagu ini bukan lagunya dari Truth ID ya, tapi ini memberkati saya. Katakan gini, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita ingat-ingat tahun 2024. Ada masalah-masalah yang rasanya wow, berat banget gitu ya. Tapi bisa dilalui kan, bisa dilewati kan. Musim berganti musim, tapi Tuhan setia. Tuhan selalu pelihara kita. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ana atas firman-Nya. Saya juga terbeban kenaikan lagu ini yang tadi Kak Ana bilang lagunya cukup bagus sekali. Saya sudah dapat YouTube-nya. Kita sama-sama nyanyikan sebelum kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu,
kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapak terima kasih, sungguh besar dan baik Engkau Bapak buat kami. Terima kasih Bapak, kalau firman malam hari ini kami diajarkan untuk kami tetap percaya hari-hari yang kami lewati, musim-musim yang kami jalani, ada Engkau bersama dengan kami. Setiap musim berganti ke musim berikutnya, dan setiap musim datang tepat pada waktunya. Demikian juga Bapa, hari-hari kami yang kami lalui, masalah-masalah kami yang kami harus hadapi, itu akan berakhir pada musim yang berikutnya. Dan kami percaya Engkau memegang sepenuhnya, Engkau yang mengontrol sepenuhnya itu semua buat hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau tidak pernah melupakan orang-orang yang berteriak mencari wajah-Mu, yang bersungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini firman ini sungguh menguatkan kami semua yang hadir pada malam hari ini. Setiap kami berada pada musim-musim yang berbeda. Ada di musim panas, ada musim dingin, semi dan gugur. Tapi kami percaya di setiap musim-musim yang berbeda yang kami lalui ini, Engkau mengontrolnya. Engkau berada di situ bersama dengan kami. Bapak, terima kasih kalau kami malam hari ini kami berada di satu komunitas yang mengajarkan kebenaran. Kami tidak dijanjikan dengan dengan bayangan-bayangan kalau akan lebih baik, kami akan dihindarkan dari masalah dan lain-lain. Tapi kami bersyukur dengan kebenaran yang Engkau berikan melalui anak bagi kami. Kami diajarkan untuk menghadapi itu bersama dengan Engkau. Dan di dalamnya kami akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Kami akan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu hubungan dengan Engkau. Kami akan menemukan misteri-misteri yang terbukakan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk semuanya. Berkati Kak Ana yang telah memberkati kami. Dan kami bersyukur Bapak, kami dalam satu komunitas yang mengajarkan kebenaran firman-Mu. Bapak terima kasih, materaikan, ingatkan firman itu terus di dalam hati kami. Musim-musim yang berlalu ini, Engkau bersama dengan kami. Hari-hari yang kami jalani, Engkau ada di dalam bersama dengan kami. Dan waktu-waktu yang kami jalani, Engkau ada juga di situ Bapak. Semua bisa kami lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman yang luar biasa ini. Kami sangat diberkati dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya stop dulu recordingnya.